Bayangkan kamu sedang menyiapkan koper untuk pindah, tapi di tengah jalan tiba-tiba jalanan macet, jalur ditutup, dan peta yang kamu pegang berubah rute. Sementara di dalam koper ada sejumlah rencana dan tabungan yang harus cukup sampai tujuan. Itulah perasaan yang banyak orang rasakan sekarang. Kita punya tujuan besar untuk tahun berikutnya, tetapi kondisi di luar berubah cepat. Yang perlu kita lakukan bukan memaksa semua rencana tetap sama, melainkan menata ulang prioritas supaya tujuan tetap tercapai. Gambaran singkat tentang konteks saat ini. Tahun 2025 menyisakan banyak ketidakpastian ekonomi dan sosial yang nyata. Pertumbuhan global diperkirakan melambat dan risiko kebijakan serta ketegangan perdagangan membuat suasana ekonomi tidak sepenuhnya stabil. Sementara teknologi kecerdasan buatan semakin cepat mengubah cara kerja dan menuntut kita beradaptasi. Di sisi lain tekanan mental, kecemasan, dan beban psikologis terutama pada usia muda semakin nyata sebagai masalah kesehatan masyarakat. Mengetahui kondisi, menerima realitas sebelum bergerak. Cerita sederhana, ada seorang teman yang setiap pagi membuka peta, merencanakan rute, lalu marah karena jalan berubah. Ia terus memprotes keadaan, lalu menghabiskan energi lebih banyak untuk berdebat daripada mencari rute alternatif. Di saat krisis, langkah pertama bukan melawan situasi, melainkan menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa kita kontrol. Menerima bukan berarti pasrah, melainkan mengakui batas kontrol, memilah mana yang dapat kita bangun ketahanan emosional dan pola pikir adaptif. Ketahanan mental tidak muncul dari motivasi sesaat, ia lahir dari rutinitas dan kebiasaan kecil yang konsisten. Mulai dengan latihan mengelola perhatian, kurangi konsumsi berita yang memicu kecemasan, tetapkan jeda digital, dan buat ritual pagi yang menenangkan selama 15 hingga 30 menit. Bisa berupa napas terfokus, menuliskan 3 prioritas hari ini, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Selanjutnya, latih cara berpikir. Pondasi keuangan untuk menghadapi 2026. Dalam masa tidak menentu, ada 3 pilar sederhana yang harus dipersiapkan. Likuiditas darurat, alokasi tujuan, dan perlindungan risiko. Likuiditas darurat berarti menyiapkan dana yang cukup untuk kebutuhan pokok 3-6 bulan jika penghasilan terhenti atau menurun. Ini bukan untuk gaya hidup, melainkan untuk memberi ruang bernapas agar keputusan besar tidak dipaksakan oleh kepanikan. Alokasi tujuan berarti memecah tujuan finansial menjadi langkah konkret yang bisa mulai dilakukan hari ini. Pertama, audit sederhana pengeluaran selama 30 hari. Catat semua aliran keluar. Lalu tandai apa yang benar-benar memberi nilai dan apa yang bisa dipangkas. Kedua, buat aturan otomasi. Atur tabungan otomatis setiap gajian. Setuju 1% atau lebih dari pendapatan untuk dana darurat dan investasi kecil. Ketiga, tingkatkan kemampuan yang relevan. Pelajari kemampuan yang membuatmu lebih adaptif terhadap perubahan, seperti mengelola ketakutan dan mengambil risiko yang diperhitungkan. Ketakutan muncul karena ketidakpastian tentang hasil. Cara paling bijak mengelola ketakutan bukan menghilangkannya, melainkan mengukur dan mengurangi risikonya. Bagi risiko menjadi 3, risiko yang harus dihindari, risiko yang bisa ditoleransi, dan peluang yang layak diambil. Misalnya, menanggung utang konsumtif dengan bunga tinggi adalah risiko yang harus dihindari. Belajar keterampilan baru sambil bekerja adalah risiko yang bisa membangun disiplin harian dan ritme produktif. Fokus bukan hanya soal tujuan besar, tetapi juga soal bagaimana harimu diatur. Mulailah dengan rutinitas pagi yang memprioritaskan 3 tugas paling penting. Gunakan teknik blok waktu untuk mengalokasikan jeda untuk pekerjaan mendalam tanpa gangguan. Siapkan ritual penutup hari untuk menilai pencapaian dan merencanakan esok. Selain itu, rawat energi fisik, tidur cukup, makan teratur, dan olahraga ringan akan menjaga kemampuan kognitif tetap. Membangun komunitas dan mencari mentor informal. Tidak ada yang berhasil sendirian. Cari orang-orang yang berada pada frekuensi yang mendukung tujuanmu. Bukan sekadar teman yang menyemangati, tetapi juga yang memberi perspektif realistis dan kritik membangun.
Komunitas kecil bisa menjadi tempat berbagi peluang kerja, alat, atau ide usaha. Mentor informal tidak selalu harus figur besar. Bisa saja rekan yang lebih dulu mencoba hal yang ingin kamu lakukan. Dalam komunitas yang sehat, kegagalan dianggap sebagai menutup dengan peta tindakan untuk 2026. Ketika kita bicara dari case ke fokus, inti yang perlu diingat adalah 3 hal. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, siapkan pondasi finansial yang aman, dan latih ketahanan mental melalui kebiasaan konsisten. Praktisnya, mulai dengan audit keuangan 30 hari, siapkan dana darurat, alokasikan waktu setiap minggu untuk belajar keterampilan baru, bangun ritme harian yang mendukung fokus, dan jangan jalani semuanya sendiri. Bangun komunitas